Tak benar yang kecil, yang tak ada gelar, tak sebut nama. Masya Allah, bersama kita ada di antara ustaz-ustaz yang hadir. Masya Allah, ada Ustaz Abu Muallim, Jazakallahu khairan. Ada kawan-kawan dari, Masya Allah, Ustaz Antum, nah, dari Siak. Pertama kita bersyukur kita boleh bisa bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Ada Ustaz juga di Kutab, Masya Allah. Sini kampung saya, Masya Allah. Kalau udah tahu, tidak perlu saya datang lagi, Masya Allah. Nah besok saya datang lagi. Bersyukur kita bisa bersama hari ini, karena bertemu itu banyak sekali fadilatnya, banyak keutamaannya. Bertemu seorang muslim dengan saudaranya yang muslim, melempar senyum manis, kendak meringis, ya. Senyum manis itu sedekah. Ucapkan salam, disambut pula dengan salam, dijawab, itu kebaikan. Berjabat tangan menggugurkan dosa. Duduk bersama, saling berbagi ilmu, itu juga sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkari sedekah. Kemudian bahwasanya syarat kita masuk surga itu memang mesti bersaudara yang dibangun di atas cinta karena Allah. La tadkhulul jannata hatta tahabbu, hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak akan beriman sampai saling mencintai. Afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjukkan suatu amalan bila kalian melakukannya saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Allah. Salam istimewa kaum muslimin. Oleh sebab itu, andainya saya datang hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum, lalu ditutup lagi dengan Assalamualaikum, antum jawab Waalaikumsalam, yang ini dilepas dengan hati yang suci, muka yang jernih, tidak bisa dilepas pergi. Kan dah cukup, salam aja dah cukup. Baik. Itu sudah luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Ya. Karena termasuk pula kebahagiaan seseorang itu bisa menggembirakan orang lain. Nah, oleh itu sekali lagi saya mengajak saya dan saudara-saudaraku di sini, bapak-bapakku dan ibu-ibuku di sini, untuk mensyukuri perjumpaan ini. Mudah-mudahan menjadi saksi nanti yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pertama beliau sampai di Madinah, beliau membangun masjid sebagai lembaga utama untuk melahirkan sahabat-sahabat yang terdidik dengan baik. Kemudian beliau juga mempersaudarakan, mengatur hubungan seorang hamba dengan Khaliqnya, dengan Tuhannya, antara muslim sesama muslim, bahkan antara muslim dengan yang bukan muslim. Salah satu yang paling
dianjurkan Nabi SAW ketika sampai di Madinah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Karena memang bersaudara itu kuat. Bersama itu insya Allah bisa. Sekuat apapun kita, kalau sendiri mengangkatnya tak terangkat. Setegar apapun kita, bila musibah dan serangan itu datang, kita tak kuat. Maka jangan bilang, ya, istiqamah itu berat, kau tak akan sanggup, biar aku saja. Tidak, kita pikul bersama. Kaum muslimin dan muslimat. Apa judul tadi? Kualitas murid tergantung guru. Betul, no? Kita tengok murajaah lagi. Kalau salah, kurangi nilai. Siapa yang buat poster? Nggak antum yang buat poster. Nah, kok nggak hafal? Soalnya kalau kurang satu kata, surang pembahasannya. Hah? Tergantung guru. Ada satu kata yang antum gugurkan di situ. Baru dari WA ke poster udah berubah. Kalau itu tidak jadi lah. Baik, khair insyaallah. Kualitas murid tergantung mutu sang guru. Ma'asyiral kiram. Berarti sebesar-besar nikmat yang Allah beri ketika kita diturunkan ke bumi. Tonton masih ingat di saat Allah akan menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Dia beritahukan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di saat malaikat, di saat Allah SWT berfirman, memberitahukan malaikat, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, yaitu manusia. Mereka menjawab, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan jadikan di bumi itu orang-orang yang suka buat kerusakan, suka menumpahkan darah? Karena Allah sebelumnya sudah menyebutkan, seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari, Allah sudah sebutkan di kalangan mereka, ini ciri-ciri orangnya. Keturunannya nanti suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah akibat berilmu atau akibat kejahilan. Lalu Allah SWT menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku berilmu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Jadi malaikat seolah-olah mendapat pelajaran, kalau bahasa kitanya tamparan keras. Ini yang mencipta saya. Saya yang tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah hamba-hamba yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Lalu Allah uji. Karena ditegur begitu tak ada pelajaran penting, barangkali terulang balik ya kan? Ya tak? Jadi memang ditegur keras tapi dikasih ilmu oleh Allah SWT. Gimana cara menguji? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu, yaitu yang ada di bumi ini. Siapa yang mengajarkan? Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Lalu Allah tak ajarkan ke malaikat. Allah tak ajarkan ke malaikat. Ajarkan ke Adam alaihissalam, tapi malaikat tak dapat pelajaran itu.
wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah perlihatkan semuanya kepada depan malaikat. Faqala anbi'uni abi asma'i haula in kuntum sadiqin. Kalau betul-betul kalian memang hebat, nih, tunjukkan kepadaku nama-nama ini semua. Apa jawaban mereka? Apa jawabannya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau. Kami tak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Subhanallah. Malaikat alaihimussalam yang tinggal di mana tinggal malaikat? Malaikat di mana tinggal? Sengapit. Antum. Sengapit. Hah? La ilaha illallah. Malaikat di langit. Malaikat di langit. Mana yang tinggi langit pada bumi? Hah? Mana yang jauh perjalanan malaikat daripada perjalanan kita? Hah? Yang betulnya? Awak paling jauh di Bangkinang ke Sungai Api ini. Nah, malaikat langit bumi. Tentu jauh berjalan. Jauh berjalan, banyak yang ditengok. Dan biasanya dia yang berada di tempat yang lebih tinggi lebih bisa melihat daripada yang berada di tempat yang rendah, dekat di atas. Tapi kalau Allah tidak ajar, tidak tahu. Jelas ya? Nah, lalu mereka karena orang taat bila bersalah, ya ta'assaf kama ya dalam pepatah Arab dikatakan inna al-mu'min iza akhta'a ta'assaf. Orang beriman itu bila salah menyesali. Jika orang beriman bukan berarti tidak pernah salah, tapi bila salah menyesali. Wa ahlun nifaq wal munafiq, orang munafik atau wal fajir iza akhta'a tafalsaf. Ada yang bisa mengartikan? Saya belikan durian. Nah, tafalsaf. Orang yang munafik atau orang pendosa bila bersalah tafalsaf, berfilsafat. Apa makna berfilsafat? Apa makna berfilsafat? Pandai menjawab. Kalau orang sudah pandai menjawab, pandai mengelak, pandai beralasan, berarti ahli filsafat. Walaupun tidak kuliah di jurusan filsafat. Jadi kalau nak jurusan filsafat, tidak usah kuliah tinggi-tinggi. Ya. Nah. Kecuali untuk ambil ijazah. Supaya saya ngajar gitu. Kaum muslimin muslimat. Makanya bapak-bapak filsafat dunia kan tidak ada yang sekolah tinggi kan? Iya. Nah. Kalau hanya untuk mencari alasan dan pandai berdebat, makanya ahli filsafat pandai berdebat. Antum kalau pandai berdebat berarti pandai filsafat tuh. Nah. Dan subhanallah, bukan tidak berguna, tapi kalau digunakan untuk apa? Untuk menolak kebenaran, mendebat atau tidak mau menyesali kesalahan yang jelas, seperti dulu iblis alaihi salam, ya Allah, alaihi laknatullah, dia ketika bersalah apa yang dia lakukan? Tafalsaf. Dia berfilsafat, beralasan.
Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dijawabnya apa? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dari dia. Masa yang lebih hebat disuruh hormat pada yang kurang hebat? Sebenarnya sederhana ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hormat menghormati itu tidak mesti tinggi rendah kan? Coba lihat, kalau ada jenderal datang bertemu sama anak buahnya, saling hormat dia. Itu ya? Kaum muslimin dan muslimat. Jadi iblis salah, tidak mau menyesal. Akhirnya akibatnya iblis terbuang, terlaknat, dijauhkan dari rahmat. Sebaliknya orang beriman Adam alaihissalam, karena dia memang pihak yang tidak bersalah, cuman karena dia ditipu, dipedaya oleh iblis. Ketika dia bersalah, dia segera menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di mana dia dapat ilmu itu? Di Al-Quran. Ada turun Al-Quran lagi. Di mana? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Dia tidak tahu cara bertobat, tapi dia mau bertobat. Lalu Allah berikan kalimat. Allah ajarkan. Ini caranya. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Dia terima dari Allah beberapa kalimat untuk dia bertobat. Imam dari ahli tafsir mengatakan yaitu perkataannya qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jelas kaum muslimin? Kalau udah jelas selesai? Baru qala saja. Qala, ya perkataan keduanya berkata. Nah, falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihimā min waraqil jannah, sampai akhir ayat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajar? Allah. Sehingga ajarannya bermutu. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Kalau iblis, siapa yang ngajarnya? Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Sudah jelas salah, tapi tidak mau mengaku salah. Kenapa kamu tidak mau saya suruh? Kan saya lebih baik. Kamu lawan tuh. Melawan ya. Nah, harusnya dia mengatakan, ya Allah saya silap. Coba Allah dilawannya. Awak komandan kita lawan, gimana kira-kira? Ditampar pun siap paknya. Ditampar siap pak, kan gitu? Nggak percaya antum lah. Ini ajak nih nanti bang, ajak dia apa? Kadang-kadang kamu turun pangkat siap paknya. Nggak ada melawan. Jelas ya? Padahal ini ada peluang kita akan melampaui karirnya. Berapa banyak? Satu angkatan tapi tidak sama bintangnya, iya kan? Ini Allah SWT yang tak mungkin, tapi dia lawan. Kenapa? Dia tidak menerima ilmu dari Allah SWT. Ini jadi panjang cerita kita. Jadi panjang tak apa? Karena mulai dari asal penciptaan lagi. Iya kan? Berapa tahun yang akan kita ceritakan ini? Atau nanti Ustaz aja sambung Ustaz ya? Ustaz sering ke sini Ustaz? Abu Muallim?
Besok durian banyak di sini apa tuh? Kaum muslimin muslimat. Jadi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala ketika pengajarannya diterima dalam keadaan bersalah pun orang tak kehilangan arah. Tetapi kalau orang yang tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala ajarannya dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan yang tidak krisis juga kadang tidak dapat bimbingan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Antum siap lama-lama? Ini sebentar lagi. Jamnya ndak hidup. Sengaja nampaknya Ustaz. Hah? Antum sengaja buat jam tak hidup ya? Ini bukan sekali dua terjadi, sering terjadi. Nah. Oh, Indonesia bagian tengah itu. Allah, awak dah harap dia masih lama. Rupanya tinggal 5 menit lagi azan apa? Isya. Subhanallah. Cukup lagi itu aja. Belum lagi. Itu baru masih di surga kita bicaranya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang guru menentukan kualitas. Kemana kita belajar, apa yang kita terima, dari siapa yang kita terima, menentukan kualitas kita. Ma'asyarul kiram. Lalu karena kesalahan, jadi potong-potong jadi apanya kisahnya. Ya. Karena kesalahan yang dilakukan, Adam akhirnya harus menerima hukuman. Kalau dosanya dimaafkan, tapi hukumannya tetap dijalankan. Kan sudah dibilang sama Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pohon ini. Sebatang cuma. Ibaratnya durian ada 40 batang. Ini ambillah semua nih. Tapi yang sebatang ni jangan. Sebatang ni jangan, sebab berbahaya. Bisa nanti kamu fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua jadi orang zalim. Apa makna orang zalim? Orang zalim itu orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Sebab apa? Gara-gara sebatang itu hilang 39. Kan gara-gara pohon itu akhirnya hilang tempat yang indah, yang tidak ada wa anna laka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kamu di dalamnya tak lapar, tak telanjang. Semua ada siap. Jelas ya? Dan juga tidak wala tazma'u fiha wala tadha. Kamu juga tidak haus dan kepanasan di dalamnya. Semuanya indah. Tapi gara-gara sebatang itu, Allah sudah beri ilmu tadi ya. Lalu iblis coba pula beri ilmu. Apa katanya? Pertama dia mulai inni lakuma minan nasihin. Jelas? Saya ini penasehat kalian. Percayalah, abang kan lebih tua dari kalian berdua. Kan iblis lebih tua dari Adam. Betul? Alasannya selalu lebih tua, lebih lama beribadah, lebih hebat, lebih besar, lebih terkenal, lebih cerdas dan sebagainya. Iya. Ini yang selalu memalingkan kita dari firman Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terang seperti terangnya mentari di waktu siang. Sudah jelas manisnya kan? Pelajaran dari Allah dan Rasul. Kan Adam sudah mengetahui itu sendiri. Bahkan Allah sudah ingatkan Adam, ini hadza aduwwun laka. Ini musuhmu. Walizauh, jika musuhmu dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia ini berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga. Allah mungkin dusta, Allah mungkin zalim,
Allah ingin kuburkan bagi hambanya? Tidak. Dah jelas titah. Dah jelas. Jangan dekat batang pohon ini, jangan dengarkan iblis. Dah jelas dia orang ingkar. Ke masjid jarang pula ada masjid waktu itu. Nah, ke masjid jarang, pengajian tak pernah. Kan belum ada pengajian waktu itu, Ustaz. Nah. Iblis ada ikut pengajian? Hah? Ada enggak? Kapan nampak semantum? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi dan nampak sama Adam pengingkarannya dari awal. Dan Allah sudah jelaskan dengan perkataan, ini musuhmu. Jangan ambil ilmu dari dia. Karena dia penyimpang, tak lurus jalannya. Jangan ambil dari yang suka menyimpang, karena akan menghasilkan penyimpangan. Ini kadang-kadang sering kita dengar berjalan itu tidak boleh lurus-lurus saja, harus belok, menyimpang-nyimpang. Akhirnya nanti kita jadi orang penyimpang. Mau jadi penyimpang? Enggak. Kalau antum murid menyimpang. Kalau guru menyimpang. Kan tidak bagus. Sebab itu lurus. Nah, Allah SWT ingatkan Adam, ini musuhmu. Musuh istrimu. Apa targetnya? Mengeluarkan kamu di surga. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jelas ilmunya? Jelas. Allah benar, maha benar. Tapi subhanallah, fadallahuma bighurur. Tapi iblis berhasil juga menipu daya Adam alaihissalam. Dengan apa? Dengan apa? Hah? Mengajak Adam berpikir. Bukan mengajak Adam mendengar apa yang difirmankan. Jadi yang difirmankan jelas, tapi harus dipikirkan. Mulai masuk pemikiran di dalamnya. Ketika mulai pemikiran, berbagai tafsir yang lahir daripadanya. Lalu iblis menafsirkan. Apa katanya? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna, sambung, malakaini au takuna minal khalidin. Ma'asyiral kiram, Rabb kalian, tentu bahasanya pasti ada bahasa-bahasa rayuannya kan. Tentu tidak semua secara detail jelaskan Al-Quran. Tapi yang jelas intinya Rabb kalian, dia nak mengatakan Rabbukuma, Rabb kalian Allah, manahakuma, tidak melarang kalian berdua, antilkuma syajarah, dari pohon itu. Mantap, muqaddimah ulai, muqaddimah sughra, muqaddimah kubronya. Illa antakuna malakain. Kamu dilarang itu sebab kalau kamu dekati, kamu nanti jadi malaikat. Terbayang oleh Adam kalau jadi malaikat? Hah? Kalau jadi malaikat, gimana? Gimana kalau jadi malaikat? Hah? Bukan itu bayangannya. Iya betul, tak ada nafsu lagi. Hawa jadi malaikat, Adam jadi malaikat, bebas dari nafsu dan dosa. Ikan itu. Kalau itu tempatnya di mana? Ya di surga. Karena ada sambungannya, au takuna minal khalidin. Nanti kamu berdua jadi orang yang kekal di surga. Maka dinamur syajaratul khuldi. Allah tidak sebut syajaratul khuldi, tapi iblis bilang syajaratul khuldi, pohon keabadian. Tertarik Nabi Adam? Tertarik? Kenapa tertarik? Hah? Kenapa tertarik? Hah? Dia lupa lalu durhaka. Walam najid lahu azmah. Tekadnya tidak kuat. Kalau orang yang tekadnya kurang kuat, nanti sering lupa.
Kalau antum sudah tidak tekadnya mengaji lagi, insya Allah cepat lupa mengaji. Tapi kalau tekadnya, azamnya mengaji masih kuat, sejauh apapun akan tetap pergi. Hujan panas tak menjadi penghalang bagi yang berazam. Ya, terlambat pun Ustaz, tetap ditunggu. Bahkan sholatnya pun ditunggu ini, Masya Allah. Ini orang punya azam besar-besar di sini, kuat-kuat di sini. Iya. Tapi kalau antum tidak tunggu tadi, saya juga punya alasan, tidak macam-macam. Mohon maaf tadi acara letakkan batu pertama pesantren tahfiz kita di Bangkinang dengan Bupati. Maklumlah acara resmi ini kan awak yang menunggu ya mestilah. Nah, menunggu rencana selesai pukul 11 atau setengah 11, akhirnya selesainya menjelang jam 12. Jadi oleh sebab itu ya saya kira tuh tidak marah lagi kan. Kalau marah sih hentikan kajian. Ya, soalnya tidak bagus cerita depan orang sedang marah. Nah, tidak ya? Alhamdulillah. Tapi azan kayaknya sudah masuk. Oke, azan dulu. Oh iya, saya yang azan. Tapi antum imam nanti ya? Ya kalau saya azan itu imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Ya Allah. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله.
Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu yang saya muliakan, saya hormati, semoga senantiasa dirahmati Allah. Adam alaihissalam lupa dan lemah azamnya. Allah yang katakan, ketika azamnya lemah, syaitan masuk, iblis menggoda. Intinya kaum muslimin dan muslimat, ketika ilmu yang datang dari Allah SWT ditinggalkan, lalu kita memakai yang bukan daripadanya, maka ini yang membuat kita selalu lemah, membuat kita selalu lalai, membuat kita selalu abai, bahkan bosan, futur kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Singkat cerita, Adam pun harus menerima akibat dari kelalaiannya. Akibat kelalaiannya. Allah maafkan, ampuni dosanya. Tetapi hukum tetap berlaku. Apa pasal? Kan sudah Allah takdirkan. Kalau ini didekati, kalian harus keluar. Akhirnya keduanya pun keluar dari surga. Kemana perginya? Hah? Ke bumi itu kemana? Perginya ke kiri, ke kanan, ke atas, atau menerawang kemana-mana? Hah? Turun ya? Turun. Karena bahasanya memang qulnah bitu minha jami'an. Qulnah bitu minha ba'dukum li ba'din adu. Karena permusuhan itu sudah dimulai di atas, ya, dan iblis tidak mau damai. Iblis tidak mau damai sebab dia betul-betul tersinggung. Si adik mengakibatkan dia dilaknat. Kan iblis kan lebih tua dari Adam. Anak kemarin sore sudah menyebabkan dia menjadi orang yang terbuang. Tadinya dia dendam sampai dia bersumpah fabi izzatika, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan keperkasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka. Disumpahnya karena dia sudah diputuskan rajim, terlaknat, kembalinya kekal di neraka. Maka permusuhan itu ba'dukum li ba'din adu. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau boleh berandai-andai, harusnya iblis jangan ke planet bumi lah. Nah, pilih Mars lah misalnya, atau pilih Pluto, atau pilih ada Sagittarius ya? Hah? Ada? Taib. Pokok pilihlah planet lain sebenarnya, tapi kok sama-sama ke bumi. Hikmah lagi. Hikmah lagi dari Allah SWT. Sebab dah diberi antum gratis masuk, antum sia-siakan. Disia-siakan. Akhirnya terpaksa masuknya harus dengan tiketnya lagi. Harus berusaha. Kalau urusan dunia seperti perkataan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin zalim, tapi perkataannya di sini benar, dan kita wajib menerima yang benar dari siapapun datangnya. Nah, jangan gara-gara kita tidak setuju lalu benar kita tolak, tidak boleh. Dia katakan, innallaha takaffala lana rizqad dunya
Allah jamin rezeki dunia kita. Wa kalana rizqal akhirah. Tapi kalau untuk rezeki akhirat, dia serahkan pada kita. Kita terserah. Ya laitahu takaffala lana rizqal akhirah wa kalana rizqad dunya. Andainya rezeki akhirat itu yang dijamin, pokoknya apa kita buat dunia masuk surga lagi. Tidak ada ancaman masuk neraka. Biarlah kita payah-payah hidup dunia, tidak masalah. Mau gitu? Mau kita iya memang. Kan kita maunya nak masuk surga sambil nyanyi masuk surga, sambil dangdutan masuk surga. Iya. Ndak sholat ndak masuk surga. Ya. Sebagian orang menganggap ya amaliyah orang yang ndak sholat sama sekali lalu nanti dibacakan Quran untuknya, lalu dibacakan ini dan itu untuknya, lalu dia bebas dari tuntutan masuk neraka. Harus kita yang usahakan. Jangan nunggu orang yang usahakan. Awak aja untuk kita tidak ikhlas kadang. Kita beramal untuk kita, kadang tidak ikhlas kita. Apalagi orang lain untuk kerjakan untuk kita. Antum tidak pernah merasa tidak ikhlas ya? Saya aja. Ikhlas itu berat, akhi. Kau takkan sanggup. Biar kita bersama. Ya kaum muslimin dan muslimat, sendiri-sendiri itu susah. Nah, mereka saling mendukung. Ikhlas itu berat. Jadi kita saja yang kerjakan untuk kita sering tak ikhlas. Apalagi menunggu orang lain untuk mengerjakan untuk kita. Entahlah, saya nanti dituduh pula saya menuduh niat orang. Niat orang kan kita nggak tahu. Cuman saya mengkomparasikan, membanding-bandingkan niat saya untuk saya sering tidak ikhlas. Bagaimana dengan orang lain mengerjakan menggantikan saya? Paham tak? Antum baca Quran sekarang kadang-kadang datang malasnya. Ya, tengok kiri kanan tidak ada orang, tutup langsung. Tapi kalau masih ada orang, baca dulu lah. Ini untuk kita. Kita sering terpengaruh niat kita. Seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu rahimahullah, "Ma'alattu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Saya tak pernah memelihara sesuatu yang lebih sulit daripada memelihara niat. Makanya semasa hidup jangan tunggu orang. Kita yang kerjakan. Punya harta, infak dari sekarang, wakaf dari sekarang. Jangan tunggu nanti setelah mati berharap ada kiriman sedekah untuk kita. Dari sekarang. Sehat, salat ke masjid dari sekarang. Jangan tunggu orang angkat kita ke masjid untuk disalatkan. Enggak, ini nunggu dulu. Besok kalau sahabat mati ya, tolong salatkan di masjid yang besar biar banyak orang nyolatkannya. Suruh Ustaz Dasmania. Allah musta'an. Anda tanggung pula, minta saya sudah siang jadi imamnya. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat, orang berdoa ibaratnya bantuan. Pokoknya ada sama kita. Kalau pokoknya tidak ada, apa yang nak dibantu? Ustaz, ban sepeda saya bocor. Terus badannya mana? Dia larikan orang. Apa yang nak dibantu? Saya membantu menempel bannya. Rupanya sepedanya dilarikan orang. Apa yang tinggal? Doa orang untuk kita itu penambah, bukan pembebas. Penambah. Ada yang kurang, ini syafaat. Bukan dari awal modal nggak ada sama sekali. Tidak sholat sama sekali, tiba-tiba dapat syafaat. Syafaat itu kan liman yasha wa yarda. Orang yang dikehendaki dan diridainya. Cuma Allah tidak ridha. Punya harta, tidak pernah tinggal serupiah pun di masjid. Iya kan? Punya anak, tidak pernah diarahkan sekalipun ke masjid. Punya pangkat, tak pernah digunakan untuk menghidupkan masjid, justru duduk pengajian di masjid kadang. Terus
Habis itu minta kiriman syafaat. Ma'asyiral kiram, berapa yang terkirim oleh orang? Berapa persen? Antum kalau nampak pahala itu, sempat nampak oleh antum pahala itu rupanya sepenuh meja ini hadiahnya pahala itu, lalu dikonversikan dengan rupiah 1 miliar. Berapa persen antum kirim? Coba. Ana niat keikhlasan antum coba. Antum sekarang punya duit 1 miliar, berapa antum berani infakkan? 1 juta. Ini serius ini. Sekarang duit berapa? Ada bawa duit sekarang? Banyak. Kalau tinggal 200.000 berani 10%. Tapi kalau 1 juta turun jadi 5%. Kalau 20 juta tinggal 2%. 40 juta tinggal 1%. Gitulah kita. Kaum muslimin dan muslimat. Kita kan tidak nampak aja pahala itu, akhirnya kita nak kirimkan. Ya, ini terlepas dari pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai seperti mazhab Imam Ahmad. Ya, ada yang mengatakan tidak sampai seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita bukan sedang membahas masalah ini, tapi kita sedang bahas kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Jangan tunggu orang. Awak saja tidak bersemangat untuk bekerja untuk kita, apalagi orang lain. Ada sebuah kisah diceritakan oleh Syekh Sa'al Al-Atiq, seorang dai. Seorang bapak meninggal. Peninggalannya tidak terlalu banyak, ada hanya sekitar 100 saya lupa angkanya. Astagfirullah. Anggaplah 93 juta. Banyak lah. Banyak ya? Alhamdulillah. 93 juta rial. Oh, makin banyak lagi. Peninggalannya 93 juta rial. Tolong Ustaz yang punya rial, bawa rial pulang enggak? Sengaja antum pas jumpa saya enggak ada rialnya. Nah, baik, ini rial. Rial berapa sekarang? Hah? Bilang 4.000 aja biar gampang hitungnya. 4.000 kali 9. 90 juta. Kali 4.000. 9 kali 4. 9 kali 4. Iya ya, 36. 36 kalau juta berapa nolnya? 6. Kalau ribu? 3. Baik, berarti berapa semuanya? 36.000. Hah? 360 juta. Pakai itu. Pakai kalkulator. Tidak muat di kalkulator beliau. Iya, tidak sampai digitnya. Nah, antum juga enggak kayaknya nah. Sama, kita sama. Jangan sedih. Nah, enggak kuat. 300 berapa? Udah lupa lagi. 360.000 ribu. Ini enggak ada banyak nampaknya. Jadi ketika ayahnya meninggal, anak-anaknya tanya kesnya. Tentu kebiasaan nanya bagaimana cara pembagian. Lalu Syekh biasa menasihati biasanya, ayah kalian ada nggak berwasiat? Nggak ada. Nggak ada wasiatnya. Ada nggak proyek dakwah atau kebaikannya? Setahu kami juga nggak ada. Jadi selama ini hanya ngumpul uang saja. Nah, kalau gitu saya usulkan ke kalian, kan 93 juta ini. Yang 3 juta ini buatlah masjid atas nama orang tua kalian. 3 juta dari 93 juta berapa persen? Itu tidak punya duit banyak.
Sama juga kita. Baik. Berapa persen? Hah? 0,3%. Ya kan? Kan sedikit kan? Dia 3 cuma diambil. Lebih lagi 90. Ibaratnya duit kita sekarang 93.000, ambil 3.000 tuang parking. Kemudian 90.000 masih bisa untuk kita bawa. Tapi tidak, apa kata anak-anaknya? Lihat kaum muslim. Apa kata anak-anaknya? Dia aja semasa hidup tidak teringat nak buat masjid. Berarti dia tidak mau itu katanya. Untuk apa? Tak mau anaknya, coba bayangkan. Kenapa? Karena tidak pernah terlihat ayahnya melakukan. Oleh sebab itu makanya akan andalkan. Kalau kita tidak pernah mencontohkan pada anak, lalu bermimpi, anak akan bacakan ini itu dan untuk kita. Mimpi di siang. Oleh sebab itu makanya cari sejak di dunia ini semasa kita masih hidup. Walaupun sedikit, tapi rutin. Kan kalau sedekah 2.000 sehari kan tidak berat. Tapi kalau 2 juta sehari, penghasilan sebulan sampai 2 juta ini. Nah, sedekah sehari. Ya, 2.000 sehari. Nah. Baiklah kaum muslimin, kembali ke sini. Jadi Allah SWT turunkan dua-duanya di bumi. Dua yang bermusuhan. Banil jin wa banil insan. Bani iblis wa bani Adam alaihissalam. Bisa dihilangkan permusuhan ini? Tidak kan? Tidak. Nah, bagaimana cara nak selamat dari permusuhan ini? Kita yang jadi pemenangnya. Ada bagaimana dia selamat tadi? Berguru. Siapa yang ngajarkan dia? Allah. Iblis tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Tidak mau berguru lagi. Karena sudah merasa hebat. Ibadah 1000 tahun di surga bersama malaikat. Tiba-tiba disuruh sujud hormat pada Adam alaihissalam yang baru lahir. Kan baru diciptakan. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu lahu min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dia sudah merasa hebat, tidak mau lagi belajar, dah tutup. Saya dah tamat. Saya sudah doktor. Bahkan sudah profesor. Ma'asyarul kiram. Makanya sebesar-besar penghalang ilmu adalah sombong. Sebesar-besar penghalang ilmu adalah enggan. Aba wastakbar. Maka Adam alaihissalam tetap berguru. Dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ada dapat wahyu? Nggak ada, paling wangsit. Allah musta'an. Kaum muslimin. Nah, selama Adam masih mengikut ajaran Allah SWT, maka Adam dan anak-anaknya selamat. Dan sudah terbukti ketika Allah SWT di waktu itu kawin silang. Karena tidak ada orang lain kecuali Adam dan Hawa. Dan Allah takdirkan pula anaknya semuanya kembar. Laki, perempuan. Akhirnya disilang. Nah, sekarang kalau ada anak kembar jangan dikawinkan pula. Tidak ada lagi itu, sudah dinasakh tuh. Makanya belajar kita. Kaum muslimin muslimat. Itu masa itu syariat Allah. Masa sekarang lain lagi. Ma'asyur. Lalu disuruh ketika diberikan ilmu ini, ada di antara anaknya yang tak mau menerima ilmu itu. Dia lebih mengedepankan pikirannya. Ini tidak adil. Dah mulai mengkritik. Apa sebab? Yang saudara kandung saya, yang kembaran saya, itu kabarnya, saya tidak nengok.
Ya berita yang sampai gitu kan. Lebih cantik dari kembaran Habil yang calon dia. Ini kan perintah dari siapa? Dari Allah. Ini syariat. Dia maksain juga dengan kembarannya. Akhirnya dia tidak terima. Lalu Allah SWT memberikan ujian. Siapa yang lulus, dia yang dapat. Nah, diberikan ajaran ujiannya seperti ini. Yang Habil serius ujiannya. Yang Qabil tidak serius. Habil seriusnya dicarinya karena dia seorang peternak, dicarinya yang terbaik, yang tergemuk. Yang ini seorang petani, illegal logging juga. Nah, dia ambil buah asal-asalan. Karena dia asalnya, dia tidak suka. Dites-tesin tidak mau. Tidak mau menerima ilmu. Akhirnya tersesat. Makanya ketika fatuqabbila min ahadihima, diterima dari salah satu dari keduanya. Kenapa diterima? Ikhlas dan ikut perintah. Ini tidak ikhlas, tidak serius melaksanakan perintah. Perintah dibuatnya tapi tidak serius, tidak ikhlas. Tentu yang mana yang diterima? Yang ikhlas. Kapan ikhlas? Karena dia dengan ilmu yang diturunkan. Kenapa dia ikut perintah? Kenapa dia selamat? Karena yang dilaksanakan sesuai, kalau bahasa kantor abang, SOP bang ya, standar operasional prosedur. Bahasa Sunda apit gitu ya, saya. Masya Allah. Standar operasional prosedur, ikut. Maka diterima. Apa? Ketika dia tidak terima, biasanya yang marah, yang kalah, apa yang menang? Selalu. Ya kalau yang kalah selalu marah, memfitnah. Kalau belajar tentang ilmu, hujah, kalah hujah, datang fitnah. Makanya semakin banyak dalam agama ini tukang fitnah, berarti dia kalah dalam hujah. Orang yang menang di hujah tak akan pernah memfitnah. Kalau sudah mulai fitnah, itu berarti kehabisan hujah. Boleh katakan hati-hati, ya, berbahaya. Terus perkataan Anda yang begini bahaya apa enggak? Kan memecah belah katanya kan. Ini memecah belah apa tidak? Hah? Hati-hati masjid ini, hati-hati masjid ini dan sebagainya. Memecah belah apa tidak? Memecah belah. Sampai-sampai ada yang mengatakan Imam Masjidil Haram tidak sah sholat belakangnya. Ini nggak didengar oleh jemaah, banyak jemaah yang tidak mau sholat Masjidil Haram. Ya. Nah, sebagian bilang agak tawaduk sedikit, dia tidak menampakkan kesyirikannya. Ketika tidak menampakkan kesyirikan boleh sholat. Di mana pula orang syirik sah sholatnya? Kan aneh bin ajaib ini kau. Itulah akibat nafsu yang diperturutkan, tidak berdasarkan ilmu. Ma'asyiral kiram dewan. Kembali ke jadi Qabil selamat, Habil tidak nyimak. Nah, terbalik. Qabil tidak serius, tidak diterima. Ini serius diterima, dipilih yang terbaik, ikhlas dan ikut aturan. Ini asalan, hatinya mengkal. Akhirnya dia tidak diterima. Ketika dia terima, marah. Ya marah. La aqtulannak. Saya akan bunuh kamu. Terjadilah pembunuhan pertama di sejarah umat manusia. Akibat tidak berilmu yang benar dan tidak serius melaksanakan ilmu yang benar. Akhirnya dia tidak bermutu sehingga menjadi orang penjahat pertama di dunia. Nah, yang diterima, dia tidak bilang apa-apa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Akhi, sadarlah kamu. Barangkali ada sesuatu yang harus diperbaiki. Allah hanya terima dari orang yang
takwa. Siapa yang bertakwa melaksanakan perintah, menjauhilah larangan. Nah, Allah perintahkan kita nikah seperti ini, kamu inginnya seperti ini, berarti kamu tidak taat perintah. Maka Allah tidak terima. Kalau saya siap saja, apalagi cantik pula. Ya, artinya bukan karena itu saja. Keikhlasan tadi. Ma'asyarul kiram rahmatullah. Kalau cerita tentang cantik tidak cantik, sebenarnya ada kisah lain, tapi karena waktu tidak mengizinkan lah. Ya, saya tahu yang namanya kita ini suka dengan cerita. Apalagi kalau cerita-cerita cantik-cantik suka untuk bikin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah turun Adam. Adam tanpa ilmu dari Allah, dia tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Maka Allah katakan, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan." Allah akan tetap berikan pelajaran-pelajaran. Karena Allah Maha tahu bagaimana Adam harus bekerja di bumi ini. Menyelamatkan atau menjadi pengelola bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, berarti ilmu yang Allah berikan, dia tidak akan perlu takut, tak perlu khawatir. Dalam surat yang lain Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang ikut hidayahku, dia tidak akan sesat dan tidak sengsara. Allah jelas sekali kaum muslimin. Oleh sebab itu bahasa cepat sedikit Ustaz ya. Tidak apa-apa ya. Nah, Allah menyebut minnah yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ilmu. Dikirimnya para nabi dan rasul untuk mengajar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, siapa yang ikut rasul, dan kita tahu para rasul ini diajar oleh malaikat. Gurunya hebat apa tidak? Orang kan sekarang sedang cerita banyak tentang siapa gurunya. Ya kan, gurunya satu. Kalau guru kami gurunya 1000. Misal, ya. Karena sebagian bukan 1000, kaki 1000 kadang guru. Nah. Lalu kita katakan, ya akhi, guru itu bukan hanya dari sisi kuantitas saja, tapi yang lebih penting daripadanya adalah kualitas. Kita belajar dari 100 orang guru. Misalnya belajar Sahih Bukhari, belajar Kutubus Sittah. Semester pertama ambil 5 hadis Sahih Bukhari. Semester 2 ambil 5 hadis dari Sahih Muslim. Semester 3 5 hadis Sunan Abi Dawud. Habis itu semester 6 dan seterusnya selesai Kutubus Sittah katanya. Yang akhirnya ambil ijazah. Ambil ijazah dari Syekh. Izin meriwayatkan kitab itu. Bersanad sudah. Bersanad. Kapan bacanya? Entahlah. Kapan bacanya? Entahlah. Yang penting saya bersanad. Kan tidak sedikit orang sekarang membanggakan sanad. Nah, guru yang banyak tapi antum tak dapat ilmunya, tidak ada gunanya. Lebih baik saya, misalnya ayah saya seorang ulama besar, lalu saya belajar dengan ayah saya sendiri, baca tafsir Tabari sampai selesai, baca kitab fikih Syafi'i sampai tamat, baca Kutubus Sittah Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Menurut antum mana lebih hebat? Yang satu orang guru seperti ini dengan 100 orang guru seperti tadi? Satu orang lebih bermutu. Karena ilmu itu selesai.
Ini ilmunya tak ada yang selesai, semuanya terbengkalai. Baca Sahih Bukhari sudah tamat 5 hadis. Selainnya ijazah. Makanya ahlul Quran tak pakai sanad yang seperti itu, Ustaz Imam Alimnya. Al-Quran mesti dari Al-Fatihah sampai An-Nas baca tuntas. Kalau enggak kasih sanad. Jelas? Dan dulu, makanya dari sinilah sebagian ulama hadis mengatakan makruh. Bahkan ada yang tidak menerima ijazah. Seperti Syu'bah bin Hajjaj mereka enggak. Ijazah bagi saya tidak ada artinya. Sebab apa? Ijazah itu adalah ini kitab riwayat saya. Saya izinkan kamu meriwayatkannya. Habis itu saya menerima izin tadi tidak pernah baca kitabnya. Jelas? Untuk apa? Lebih baik saya baca kitab ini dengan guru itu, lalu saya tak punya sanad dengannya. Tapi ilmunya dah dapat. Karena kan sekarang tren-trennya sanad, kadang berkhianat. Ada perawi, Masya Allah, jarak wafat dengan satunya 200 tahun. Itu sanad apa namanya? Nah, disebut pula dengan silsilah zahabiyah, rantaian emas sampai ke Rasulullah SAW. Rantaian putus-putus bisa dipakai, putus-putus. Iya. Ini wafat 300 sekian, ini lahir 500 sekian. Gimana bisa kayak gitu kaum muslimin? Dianggap sanad yang mutamad. Baik. Sekarang Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW, berapa orang gurunya? Berapa orang gurunya? Hah? Satu ya. Siapa? Jibril alaihissalam. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Diajar oleh Jibril yang syadidul quwa, yang sangat kuat. Ini isyarat kaum muslimin bahwa ilmu itu memerlukan kekuatan fisik juga. Sebab kalau fisiknya lemah, mau baca sehalaman dah ngantuk. Dah ngaji setengah jam sudah ngangguk. Bukan ngangguk paham, ngangguk tenggelam. Ya. Karena tidak kuat fisiknya. Dan memang kalau kita Indonesia ini saya tengok rata-rata ya, tidak semua, rata-rata tidak bisa menandingi kawan-kawan dari luar. Maka wajar kita di bidang keilmuan ini lebih lemah sebagiannya. Sebagian tidak semua ya. So saya lihat kawan-kawan orang India, orang Afrika itu kalau malam ujian itu, apalagi India dan daerah Tantan itu, Pakistan, Afghanistan itu, mereka kalau duduk baca sejak selesai sholat isya di masjid itu tidak beranjak sampai jam 12 malam dari tempat duduknya. Coba pula diikatnya pakai sarung kan, tungkatkan lututnya, diikat begini. Ya seolah-olah dia menyandar gitu ya, diikat dari sini pakai kain. Coba pula ikatnya sejam dah. Apa nih payah namanya? Dia sampai jam 12, berapa jam itu selesai isya? Jadi jam 8 sampai 12, 4 jam, tidak banyak. Awak sudah 4 kali pindah tempat. Yang kipas anginnya tidak kuat lah. Dekat AC tidak tahan lah. La haula wala quwwata illa billah. Ya wajarlah kaum muslimin. Saya mengintip mereka masak, kami masak sama-sama masak di dapur itu kan. Awak yang dibawa maco. Tuh maco. Ikan teri. Bilis. Nah, itu pun seon. Untuk 5 orang. Nah, campurannya apa? Keripik, ubi. Nah, masak. Kemudian nasinya yang banyak. Habis itu makan 5 orang. Ya, nasi habis, maco kurang. Nah. Lalu kawan tuh orang Afgan masak kentang sekali masak 4 kilo, daging 2 kilo,
Habis itu bawangnya 3 kilo, tomatnya 4 kilo, nasinya sedikit. Lauknya banyak, makan dia bertiga, habis. Awak kalau udah 2 kilo, tadi Umi Abdurrahman tadi hitung-hitung, karena akan ada tamu nanti tanggal 7 Juli katanya, sekitar 15 orang. Dia hanya menganggarkan daging sekilo saja. 15 orang. Nasi banyak. Jadi orang tuh nasi sedikit, daging 2 kilo untuk 3 orang. Ini sekilo untuk 15 orang. Tapi ada yang lain-lain tentunya. Intinya kaum muslimin muslimat, makanya mereka kuat. Intinya mereka kuat. Makanya mereka itu kalau belum selesai tak berangkat. Kalau kita selesai tak selesai, nunggu lonceng berbunyi. Itulah. Makanya jangan salahkan kita. Ya, karena memang ini kita itu mereka. Wallahu musta'an. Sekarang gimana Ustaz? Masih sama? Masih kayaknya, alhamdulillah. Selama makannya masih kayak gitu. Ya, awak ngangkat 5 hari besi itu tempat kain kami pindah asrama. Ya. Orang Afgan tuh sendiri diangkat. Awak 5 orang keberatan. Gimana caranya dia? Di punggungnya kan besar badannya itu. Lalu diikatnya pakai tali 4, 2 sini, 2 di bawah. Gini tuh. Nggak ada berhentinya. Awak 4 orang, 5 orang, 5 kali pun tak berhenti. Allah musta'an. Baik-baik kaum muslimin. Nah, jadi syadidul quwa zumirratin fastawa, yaitu yang punya kecerdasan luar biasa. Ini gurunya. Guru yang berkualitas menentukan mutu murid-muridnya. Nabi SAW muridnya. Satu gurunya, tapi berkualitas. Lalu guru yang hebat ini, yang merupakan minnah dari Allah, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi guru satu-satunya generasi terbaik umat ini. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid bin As, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaid bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zubair ibn Awam. Mereka yang dijamin masuk surga. Berkualitas luar biasa. Yang selalu tampil ke depan di saat-saat susah sekalipun. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Rata-rata mereka orang hebat. Apa sebab? Gurunya berkualitas. Kualitas tingkat, bukan tingkat dewa, tingkat tinggi Allah ya nih, tingkat Nabi. Makanya Imam Ibnul Jauzi menyebut manusia paling cerdas adalah para Nabi. Dan yang paling cerdas di antara mereka semua adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau dia yang paling cerdas, pasti menularkan kecerdasan ini kepada para sahabat. Oleh sebab itu, kalau kita nak hebat, ya, maka kita mesti belajar dengan mereka. Dengan siapa? Para sahabat. Yang memang diakui oleh Allah dan Rasul langsung. Allah ridha pada mereka, Nabi ridha pada mereka. Mereka ridha pada Allah, ridha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ridha agama Islam yang seperti di zaman Nabi itu sebagai ikutan. Yang sering, kalau kita kan sering ulang doa ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Cuman ucapan. Dalam aplikasi masing-masing punya versi. Ada versi apa namanya? Ada versi takwil, ada versi non takwil.
Ya kalau takwil semua ditakwil, tak ada yang diamalkan. Tadi saya katakan, orang beriman itu apabila salah ya ta'assaf, dia bersedih. Tapi orang yang kurang imannya bila bersalah ya tafalsaf, pandai mencari alasan. Maka kaum muslimin dan muslimat, siapa yang jujur mengikuti sirah nabawiyah, membaca sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat pada mereka adalah orang-orang yang banyak taat, sedikit mendebat, bahkan tidak mendebat. Kalau di zaman kita banyak mendebat, sedikit taat. Apa sebab? Karena guru-guru kita banyak diantaranya hasil produk debat. Karena memang yang paling hebat di mata kita umat, siapa yang menang debat. Kan gitu? Sehingga selalu tantangannya, kalau benar kamu di atas kebenaran, berani nggak debat dengan guru kami? Kan gitu? Berani nggak berdebat? Kita katakan, seperti kata para ulama as-salaf dulu, siapa yang menjadikan agamanya alat untuk berdebat, maka dia akan banyak berubah-ubah dalam beragamanya. Karena yang dicarinya mana yang retorikanya paling kuat, itulah yang akan dianggap paling hebat. Padahal tidak. Sahabat dulu hebat bukan dengan mendebat, bahkan bertanya saja dilarang oleh Allah SWT. Mereka bertanya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Sehingga kata Anas bin Malik, kami waktu itu senang sekali bila ada orang Badui yang datang, sebab mereka bertanya kadang tanpa basa-basi dia. Akhirnya ketika dia bertanya, datang jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak. Makanya mereka hebat bukan dengan mendebat, tapi dengan taat. Sami'na wa ata'na. Nah, inilah generasi yang dididik langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena prinsip mereka, guru kami guru terhebat. Karena diajar oleh malaikat terhebat. Dan diajar oleh yang maha hebat. Untuk apa lagi kita mendebat? Makanya ketika Abu Jahal nak menaklukkan Abu Bakar dengan logikanya, Abu Bakar bilang, mohon maaf hal. Akan Abu Jahal? Ya, hal. Dia bilang, saya kalau Nabi, siapa yang bilang itu Muhammad, saya tidak perlu lagi retorika Anda. Karena yang namanya Muhammad pasti benar. Pasti benar. Ya, tidak masuk hitungan akal kamu dan saya tidak pakai itu lagi. Sebab akal kita yang singkat, bukan apa yang dibawa oleh Rasul yang tidak tepat. Oleh itu kaum muslimin, makanya mereka menjadi produk yang sangat berkualitas. Tidak ada yang bisa menandingi sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti. Bahkan umat-umat sebelum mereka tidak sehebat mereka yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kualitas gurunya menentukan mutu muridnya. Oleh sebab itu, mau tidak kita berguru pada mereka? Karena memang kalau mau kita berguru pada mereka, syarat utamanya adalah beriman dulu. Karena syarat belajar ilmu itu baru bermanfaat bila beriman. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Maka imani Al-Quran, imani hadis, baru belajar Al-Quran dan hadis. Kalau belum beriman, tak akan jadi. Karena pendekatan kita beriman dulu baru dipelajari. Bukan diteliti dulu baru diimani. Siapa yang nak meneliti ke langit? Allah bilang sesuatu tentang dirinya. Anda akan ragu dulu sebelum dicerna dulu. Akhirnya cerna sampai coek, kata orang Mengkinang. Tahu coek?
hancur, airnya tak bisa dipakai. Terlalu banyak dicerna. Maka Nabi SAW melarang kita terlalu mendalam membahas sesuatu yang tak perlu dibahas. Karena disuruh beriman dulu. Ini yang pertama. Yang kedua mesti beradab. Adab itu bukan untuk anak-anak saja. Bahkan kita orang-orang tua mesti juga beradab. Baik bukan hanya murid, termasuk guru juga. Apa adab yang mereka melihatkan? Nabi SAW ketika beliau mengajar, dia tunjukkan adab yang luar biasa. Ketika ada seorang, banyak tentu contohnya, tapi di antaranya hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, dia baru masuk Islam. Tiba-tiba dalam salat berjamaah, Nabi imamnya, seorang bersin. Lalu yang bersin bilang, Alhamdulillah. Dia jawab, Yarhamukallah. Karena dia tahu, ilmunya kan belum seberapa, ini kan baru masuk Islam. Karena ada yang bersin baca Alhamdulillah, dia tahu bahwa orang bersin dijawab dengan Yarhamukallah. Dia bilang, Yarhamukallah. Dia belum tahu bahwa dalam salat tidak boleh dijawab. Memuji Allah boleh, tapi menjawab orang bersin tidak boleh dalam salat. Nah, para sahabat pada melihat. Menoleh begini, boleh menoleh. Nah, ini kan hukum lain lagi. Menoleh dalam salat ada dua, menoleh dengan muka, pertama dengan mata saja, kedua menoleh dengan muka, tiga menoleh dengan badan. Menoleh dengan badan batal salat. Tapi menoleh dengan muka atau dengan mata itu tidak membatalkan salat bila dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Jadi mereka pada melotot ke dia. Gini. Tentu kalau orang semua begini ke kita, walaupun tidak nampak jelas tapi berbekas. Coba berdiri tuan-tuan. Kita buktikan. Nah, orang ini semua kepada kita. Lalu dia ngomong lagi, wastukla ummiyah. Lima tanzuruna ilayya. Dia ngomong lagi dia. Kamu pukulin ya, pahanya untuk mendiamkan dia. Sahabat tahu tidak boleh. Dia ngomong, akhirnya baru saya paham katanya, boleh ngomong dalam salat gitu. Setelah selesai, Nabi SAW dia bilang, wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana qabla. Tidak pernah saya melihat seorang guru seperti Nabi baik setelah sebelumnya. Maka ini wala dia tak menghadap saya dan tidak pula mencela saya. Allah. Jadi ternyata kaum muslim pengajaran itu, salah itu tidak selamanya disikapi dengan marah. Ini anak-anak ribut belakang, lupa zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang. Kadang-kadang langsung melompat ke belakang, didorongnya anak itu. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dewa, kita dulu juga anak-anak parah gitu. Ya sampai sholat dia kan lempar dalam lumpur tuh. Karena jadi macam tidak pernah jadi anak-anaknya. Makanya kalau tidak mau ribut anak-anak, ajak anak-anak tuh tegak di sela-sela orang dewasa. Yang namanya sesama dia pasti dia, yang namanya sesama anak. Dia tidak tahu, kalau dia tahu kan berdosa ya. Makanya tidak berdosa anak kan? Anak berdosa. Kalau kita hilang sholat nah, itu kaum muslimin. Wa ma kaharani tak dia tidak hardik saya. Tapi dia hanya mengatakan inna hadhis salah. Ini salat la tasluh illa la fiha illa tasbih wa tahmid wa zikrullah. Tidak boleh kecuali tasbih, tahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berkesan enggak? Berkesan. Setelah berkesan dia bertanya lagi. Nah, kan itu. Setelah berkesan dia timbul inspirasi bertanya. Coba kalau sudah di rewol. Kalau udah besar masih juga kurang ajar ya katanya. Mau dia bertanya lagi? Oh, ini guru enggak pandai jadi guru. Kalau lebih pandai jadi guru enggak akan bertanya lagi dia. Karena itu kaum muslimin rahmati Allah.
maka sebesar-besar nikmat yang Allah turun adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa tugasnya? Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah benar-benar memberikan karunia kepada orang-orang beriman di saat mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayatnya, kemudian membersihkan mereka. Jadi membersihkan, inilah makna tarbiyah itu. Ini makna tarbiyah, membersihkan dari sifat-sifat kurang adab, kurang sopan. Nah, andainya orang yang kurang sopan kita ajari dengan cara yang tidak sopan, hasilnya taulah tuh sendiri tuh. Awak suruh sopan, dia sendiri tidak sopan, ngajar kita katanya. Tidak bekas ajaran itu. Sama dengan seorang ibu misalnya, kamu sabarlah dikit katanya. Ama tidak sabar. Iya kan dia minta ma atau ma umi, ya tunggu sebentar katanya kan, dan 3 kali tidak tahu kamu sabar katanya. Tidak sabar deh. Jadi akhirnya tidak bebekas, ya. Karena kadang-kadang alasannya kan sabar itu ada batasnya, sabar tak ada batasnya. Karena pahalanya tanpa batas. Dirahmati Allah SWT. Jadi yuzakim wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, sunnah nabawiyah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sami'tu ghayra wahid min ahli ilmi mimman rada'an atau mimman radituhu yaqulun anna al-hikmata as-sunnah. Jadi yang diajarkan Nabi Al-Quran dan sunnah. Andainya umat ini cukup mengajarkan Al-Quran dan sunnah, hebat mereka. Cuman banyak sekali ilmu-ilmu yang kadang tidak berguna, menghabiskan waktu untuk belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran tinggal jadi ekstra kuri. Makanya itulah serba tanggung, atas tak berpucuk, tak berurat, tengah di lubang kumbang. Tidak ada urusan. Bawa dapat ujung-ujungnya, ya matilah. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, asasnya tidak kokoh, sehingga buahnya, daunnya tidak mekar, tentu buahnya tidak segar. Akhirnya layu sebelum berkembang. Itu yang hidup tak mau, mati pun malu. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Dah, saya kira sampai di sinilah dulu. Nabi kita adalah guru terhebat, dan hasil didikan menjadi generasi sahabat yang terhebat yang mencapai cap radhiyallahu anhum. Dengan apa mereka? Dengan iman dan adab. Dengan iman dan adab. Cukup 2 sajalah dulu. Kan ada di antaranya kecerdasan, kesungguhan, menghafal, memahami. Ini nanti Ustadz inilah yang akan meneruskan. Ustadz, Assalamualaikum. Nah, teruskan itu nanti. Nah, jadi iman, beriman pada apa yang disampaikan itu. Kalau benar dari Allah dan Rasul, pasti benar. Tidak usah dulu urus SPPD untuk meneliti ke langit. Ya Allah, benar enggak ini? Bisa? Antum punya akses ke langit? Ada bocoran berita dari langit? Tidak ada kan? Maka ikuti apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dulu para sahabat yang hebat-hebat mengikutinya. Amalkan yang diperintahkan Nabi seperti dulu mereka yang hebat-hebat mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Tinggalkan apa yang dilarang Nabi, sehingga mereka menjadi hebat karena meninggalkan larangan Nabi SAW. Yakini apa yang dia beritakan Nabi seperti yang disampaikan Nabi SAW, hanya mereka menjadi orang-orang hebat. Kalau gitu, mau tidak Rasul diutus sekarang? Mau tidak Rasul diutus lagi sekarang? Tidak.
Saya enggak. Ya, karena sudah diputuskan Allah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Memang mudah digoda masih. Masih mau dia. Tidak. Karena Nabi Muhammad adalah khatamu an-nabiyyin. La nabiyya ba'da. Kan saya diulang. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi. Kalau ada yang ngaku, pasti Nabi palsu. Kalau ada yang ngaku bertemu Nabi dalam keadaan bangun, sahabat palsu. Sahabat palsu. Apapun alasannya, dia sampai makam tertentu. Tidak ada makam yang lebih tinggi daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada makam lebih tinggi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada makam lebih tinggi dari Sayyiduna Utsman bin Affan, malaikat saja malu kepadanya. Tidak ada makam lebih tinggi dari Ali bin Abi Thalib. Mereka menghadapi banyak masalah keumatan masa itu. Sampai angkat senjata gara-gara fitnah. Tapi tidak pernah mereka mengatakan, lalu baca selawat tertentu, tiba-tiba Nabi hadir. Ya Rasulullah, tolong selesaikan masalah kami ini. Jelas? Jelas? Jangan gara-gara untuk penetrasi bagi aliran-aliran yang dibuat-buat, lalu dibuang sambil micing sedikit, Nabi datang di hadapannya. Jelas tuh? Jelas tak? Ya, kalau tak jelas, nanti kicau nanti. Banyak kicau di Nantarang. Nah, banyak kicau di Nantarang. Kadang-kadang sengaja pula dia tak dikicau. Sengaja dia undang untuk menipu. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jelas? Jadi Nabi SAW tak bisa ditemui lagi dalam keadaan bangun, ya, kecuali nanti antum sudah sampai ke alam alam padang mahsyar nanti. Semoga Allah dekatkan kita dengannya, amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan dari berbagai khurafat, dari berbagai hawa dan nafsu, hal yang diada-adakan oleh orang-orang yang tidak setia mengikuti ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah habis tu ya? Kita cukup kali ya? Kasihan antum. Kasihan saya. Ya, alhamdulillah. Ternyata masih banyak yang sayang. Terima kasih dan mohon maaf. Kan tak ada pertanyaan Ustaz ya? Jangan. Jangan. Sebab nanti jawaban lebih panjang kadang dari asli. Ya, antum pertanyaannya sulit-sulit sih. Ya. Kecuali antum tanya 1+1, 2, kan cepat dapatnya. Ini enggak, Ustaz. Saya ada ngaji 5 tahun. Itu. Akhirnya kan tidak bisa diselesaikan dengan 1+1 sama 2. Dimulai kronologinya, gini. Akhirnya tengok jam kalian semua. Menyesal saya bertanya. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita. Allah bimbing jalan kita. Diperlihatkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak dikuatkan mengikutinya, yang batil dikuatkan untuk meninggalkannya. Tapi ingat, berada di jalan yang benar bukan berarti tak pernah silap, bukan berarti tak pernah tergelincir, bukan berarti tak pernah salah. Maka beruntunglah orang-orang yang ditutupi kesalahannya, dan beruntung pula orang yang mau menutupi kesalahan saudaranya, karena sesungguhnya tidak ada satupun kecuali Nabi yang tidak berdosa, yang tidak silap, yang tidak tergelincir. Ini kadang sebagian kita kalau sudah jadi ustaz tidak boleh salah. Kalau salah nanti saya pecat jadi ustaznya. Awalnya dipecat jadi ustaznya. Kalau sudah murid pecat jadi ustaz, mau belajar lagi ya? Tidak. Nasallallahu salamat wa afiyah. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan berjumpa kembali di lain hari, walaupun tidak di sini. Hah? Sini lagi? Serius Ustaz? Saya datang terlambat. Selesainya lambat-lambat. Subhanallah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.